Lagu ini tentu nggak asing dengan penggemar berat anime Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin. Bahkan melodi ini ikut mendongkrak penjualan kaset CD dari official band Link Horizon yang pastinya sudah terjual jutaan kopi ya. Nah, untuk animenya sendiri sudah memasuki babak puncak dengan season 4. Kalian udah nonton belum? Selamat datang di Jagat Cinema. Halo para wibu Indonesia, gimana kabarnya? Ya pasti baik-baik aja kan? Kali ini kita akan cuap-cuap dikit dengan anime Attack on Titan. Sejak terbit perdana pada September 2009 di Betsard Shonen Magazine terbitan Kodansha, manga ini terus saja menjadi pusat perhatian. Mungkin yang nggak terbiasa bakal terheran-heran dengan mahakarya yang satu ini. Pertanyaan paling sering muncul, ialah kok ada raksasanya telanjang dan makan manusia? Komik karya Hajime Isayama ini kemudian diadaptasi ke dalam anime pada 2013 atau 4 tahun setelah manga tersebut terbit dan diproduksi oleh Wit Studio dari season pertama dan ketiga. Khusus musim keempat, studio animasi MAPPA yang mengambil bagian. Keduanya masih sama-sama studio animasi dari Jepang. Nah, musim pertama terdiri dari 25 episode, ditayangkan sejak April hingga September 2013, diikuti oleh musim kedua sebanyak 12 episode dari April hingga Juni 2017. Musim ketiga terdiri dari 22 episode, ditayangkan menjadi 2 bagian. 12 episode pertama pada Juli hingga Oktober 2018 dan 10 episode tersisa pada April hingga Juli 2019. Season keempat sekaligus musim terakhir ditayangkan sejak bulan Desember 2020. Kini sudah memasuki episode ke-10. Buat kamu yang penasaran dengan lanjutan kisah di animasi, bisa baca manganya di chapter 137. Link ada di deskripsi ya. Attack on Titan telah meraih kesuksesan kritis dan komersial. Per bulan Desember 2019, manga ini telah terjual sebanyak lebih dari 100 juta kopi dalam bentuk cetak di seluruh dunia, membuatnya menjadi salah satu seri manga terlaris sepanjang sejarah. Luar biasa kan? Manga ini juga memenangkan beberapa penghargaan, seperti penghargaan Manga Kodansha, penghargaan Micheluji, dan penghargaan Harvey. Pun demikian dengan adaptasi animenya, bisa diterima dengan baik oleh para kritikus, dan 3 musim pertamanya mendapatkan pengakuan kritis dan pujian terhadap alur cerita, animasi, musik, dan sulih suaranya. Animenya juga terbukti sangat sukses di AS, Jepang, hingga Indonesia, dan meningkatkan popularitas manga ini. Bahkan Reza Arab dari Weird Genius juga senang dengan anime Attack on Titan, sampai-sampai semua peralatan tempur pasukan penyelidik alias Scout Regiment dimilikinya. Maklum, animasi dari negeri Sakura ini memang punya jalinan cerita yang tak bisa ditebak. Banyak plot twist diberikan, baik itu dari season pertama hingga keempat. Adrenalin saat menonton dipacu tanpa henti. Meskipun Attack on Titan digandrungi dunia, namun beberapa negara Asia lainnya tak demikian. Interpretasi politik atas manga ini menimbulkan kontroversi di Tiongkok dan Korea Selatan, sehingga anime dan manga keren ini nggak terlalu laku di sana. Terlepas dari itu semua, salah satu bagian menarik dari manga dan anime ini adalah kemampuan sensei Hajime Isayama meramu cerita dan gambar, yang kalau diperhatikan banyak mengambil latar dari Eropa, khususnya Jerman abad pertengahan, yakni tahun 1200 silam. Dari susunan rumah dan gaya busana dalam anime begitu diperlihatkan. Dari beberapa official song juga demikian, pakai bahasa Jerman. Lebih-lebih dengan 3 benteng legendaris dari Attack on Titan, mulai dari Wall Maria, Rose, dan yang terakhir adalah Sina. Sejauh ini dalam anime, yang berhasil ditembus oleh para Titan hanya 2 dinding saja, yaitu Maria dan Rose. Nah, by the way, kalian tahu nggak, di dunia nyata, benteng seperti ini juga ada loh. Seperti yang kita bahas sebelumnya, Hajime banyak mengadaptasi bangunan di Eropa, khususnya di Jerman dan Prancis. Benteng seperti ini sangatlah lazim di sana. Dimulai dari yang pertama, kota Nordlingen di Jerman. Ya, Nordlingen adalah sebuah kota di distrik Donauwörth di Swabia, Bavaria, Jerman, dengan populasi sekitar 20.122 jiwa. Jika diperhatikan, Nordlingen memang memiliki tembok besar yang menjulang mirip dengan tembok di anime Attack on Titan. Luas kawasan ini sebesar 68,10 km persegi. Menariknya, kota ini dibangun di atas puluhan ribu berlian. Hampir setiap bangunan di sana tersusun dari partikel berlian. Para ahli geologi lokal memperkirakan kalau tembok kota dan bangunan-bangunan di dalamnya memuat sekitar 72.000 ton berlian. Tak banyak yang mengetahui kalau kota Nordlingen begitu kaya akan berlian.
Bahkan warganya pun baru mengetahui fakta tersebut beberapa puluh tahun terakhir. Tadinya, mereka pikir kilauan pada batu-batu tersebut merupakan mineral biasa. Tak hanya itu, rupanya kota ini juga didirikan di atas cekungan yang dihasilkan meteor. Sekarang pun mereka tak terlalu ambil pusing meskipun hidup di antara jutaan berlian mini. Hal yang sama berlaku dengan Attack on Titan. Ingat nggak yang ngisi dinding-dinding legendaris ini adalah para Titan kolosal? Waduh, ini spoiler alert, belum ada di animenya. Oke, lanjut yang kedua. Ada kota Carcassonne, Languedoc-Roussillon di Prancis. Benteng abad pertengahan ini terletak di bagian tenggara kota Carcassonne, terletak di antara bukit yang berada di tepi timur sungai Aude. Benteng ini dibangun pada masa Gallia Romawi dan dikenal dengan kekuatan tembok gandanya. Panjangnya 3 km dengan 52 menara. Di dalam kota benteng Carcassonne juga terdapat sebuah kastil dan Basilika Saint-Nazaire. Kota Carcassonne adalah situs warisan dunia UNESCO pada 1996. Luasnya 65,8 km persegi dengan jumlah penduduk 46.216 jiwa. Hingga kini tembok di kota tersebut masih terawat dengan baik. Jika diperhatikan, ukuran temboknya juga sangat mirip dengan tembok Sina di anime Attack on Titan. Kota ini juga terkenal dengan anggur berkualitas tinggi. Ribuan tahun yang lalu benteng abad pertengahan ini hanyalah permukiman, sampai Romawi memutuskan untuk mengubahnya menjadi kota berbenteng. Kalau kamu penggemar anime Attack on Titan dan lagi mengunjungi Prancis, maksimalkan liburanmu mengunjungi kota ini ya. Dan yang terakhir adalah Burghausen dari Jerman. Kota ini terletak di distrik Eitorting Oberbayern. Kastil Burghausen terletak di Sungai Saijah, dekat perbatasan dengan Austria. Benteng Burghausen dan kastilnya disebut-sebut merupakan yang terpanjang di Eropa. Tempat ini sangat ideal untuk pemotretan dan video musik cosplay. Arsitektur bangunan dari rumah ini sangat indah. Jika ada duit lebih dan dapat berkunjung ke sana, kalian juga dapat melihat bangunan tua dan situs abad pertengahan. Gimana menurut kalian? Jika ada benteng lain yang mirip dengan tembok dalam anime Attack on Titan, tulis di kolom komentar ya.